السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita awali pengajian kita ini dengan memanjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Karena atas nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga malam ini kita dapat melangkahkan kaki, dapat bersimpuh duduk di majelis ilmu ini. Kalaulah bukan karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Bisa duduk di majelis ilmu ini adalah satu kenikmatan. Sebab duduk di majelis ilmu ini tanpa biaya. Cuma tidak semua orang mau duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu mudah, tidak membutuhkan persyaratan yang banyak. Tapi tak semua orang mau duduk di majelis ilmu. Ya. Duduk di majelis ilmu ini simple, sederhana. Tapi tak semua mampu dan tak semua sanggup untuk bisa duduk di majelis ilmu. Oleh sebab itu hanya mereka yang mendapatkan taufik, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa mengisi kehidupannya dengan majelis ilmu itu. Dan ini tanda kebaikan bagi dirinya. Hadis yang sering kita ulang-ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Kalau pemahaman kita tentang agama semakin meningkat, kita semakin mengerti tentang agama kita, itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita, tanda Allah memang melimpahkan kebaikan kepada kita. Di dalam hadis itu tidak disebutkan siapa yang diinginkan Allah kebaikan maka ditambah hartanya, tidak. Siapa yang diinginkan kebaikan baginya Allah tambah kedudukan dan jabatannya, tidak. Tapi Allah akan pahamkan agama kepadanya. Dan ilmu ini, pemahaman tentang agama ini, inilah setiap saat yang mesti kita upgrade. Setiap saat meski kita tingkatkan, kita berusaha untuk setiap saat menambah kapasitas dan kemampuan ilmu kita, pemahaman kita tentang agama. Kalau ilmu itu disuruh nambah terus, beda dengan harta, tidak ada.
Kita disuruh minta tambahan harta itu tidak ada. Yang ada kita diminta untuk rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Tapi ilmu kita diperintahkan untuk meminta tambahan. Makanya di Al-Quran diperintahkan, ya, kita untuk berdoa, doa kita apa? Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Artinya memang berusaha untuk terus menambah. Nah, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu pada kesempatan malam ini menjadi wasilah untuk bertambahnya kebaikan, bertambahnya pemahaman agama kita, bertambahnya ilmu kita. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita 2 pekan yang lalu. Kita sudah membahas tentang makna dinul Islam, apa itu agama Islam. Yang sebelumnya yang 2 pekan yang lalu kita membahas tentang unsur-unsur dinul Islam. Agama Islam itu terdiri dari apa saja. Kita sudah menjelaskan ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Atau dalam istilah lain itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, kalau diperintahkan udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu secara kafah, ya totalitas. Artinya sisi akidah kita Islami, secara syariah kita Islami, dan akhlak kita juga Islami. Dan syariah itu juga jangan dianggap syariah itu hanya ibadah mahdoh saja, tapi di situ yang mesti kita Islamkan itu ibadah kita, muamalah kita, ya. Tentang ketentuan-ketentuan di dalam bab munakahat bagi yang sudah menikah harus Islami juga, ya. Kemudian ada lagi bab hudud, bab tentang pidana mesti Islami. Walaupun itu bukan domain kita, bukan kewenangan kita untuk melaksanakan, tapi paling tidak, karena itu kewenangan negara, tapi paling tidak di dalam hati kita tidak membenci sesuatu yang datang dari syariat Islam itu. Ya, di dalam syariat termasuk bagian daripada syariat Islam juga adalah bab siasah, bab politik. Politiknya juga harus politik Islam dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan membahas, ya. Kita sudah menyebutkan tadi 3, maka akan kita bahas satu-satu tentang makna al-aqidah wal iman. Makna akidah dan iman itu. Kan tadi bagian yang pertama, unsur yang pertama di dalam akidah, di dalam dinul Islam ini adalah akidah, atau dikenal juga nanti dengan iman. Secara umum akidah dan iman itu memiliki pengertian yang sama, tapi nanti dalam beberapa keadaan dia juga memiliki pemaknaan yang berbeda, masing-masing memiliki makna. Di sini kita terjemahkan atau kita definisikan secara singkat, sebelum nanti kita jabarkan lebih jauh apa yang dimaksud dengan akidah. Al-aqidatu hiya al-i'tiqadiyah. Akidah itu maknanya adalah i'tiqadiyah. Maknanya adalah keyakinan. Ya. Akidah itu adalah keyakinan. Maknanya adalah imanan jaziman, yakni keimanan yang kuat, keimanan yang mantap. Nah, jadi yang namanya akidah itu keyakinan, tapi keyakinan yang betul-betul tertanam secara kuat. Kalau di dalam surah Ibrahim itu, nanti juga pada kesempatan lain kita membahas itu penggambaran Allah Subhanahu wa taala tentang akidah itu asluha sabitun. Akarnya itu sabit, kokoh. Jadi kalau ibarat suatu pohon, akidah itu bukan akar yang mudah tercabut,
tapi adalah akar yang tertanam kuat, yang tidak mudah untuk dicabut. Makanya imanan jaziman, keimanan yang mantap. Wa tusamma biha al-iman, dan dinamakan juga akidah itu dengan sebutan lain, yakni al-iman. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau secara singkatnya akidah itu apa? Ya, keyakinan. Itu secara singkatnya. Nah, ada penjelasan yang bagus ya kalau kita buka dalam Kamus Munawwir itu. Secara bahasa logatan, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, aqidatan. Ya. Aqdun berarti simpul, ikatan perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, berarti dia keyakinan. Aqada itu mengikat. Ya. Makanya di dalam serapan bahasa Indonesia nanti menjadi akad. Aqada menjadi akad. Apa akad itu? Yang mengikat antara dua belah pihak. Misalnya ada akad nikah, suatu tali pernikahan yang mengikat antara suami dan istri, ikatan. Nah, akidah tadi sini kalau dia sudah terbentuk katanya menjadi akidah, maka maknanya menjadi keyakinan. Apa maksudnya? Ikatan. Keyakinan itu adalah ikatan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Nah, maka hidup kita ini terikat. Orang yang punya akidah, tak lebih akidahnya nanti akidah Islam, akidah tauhid, maka dia akan terikat. Makanya sebenarnya kalau kita melihat, tidak ada seseorang itu nanti yang bebas sebebas-bebasnya. Pasti dia terikat dengan ikatan-ikatan tertentu yang mengikat dia. Nah, apa yang mengikat dia, itulah akidahnya. Ini contoh saja. Ada orang, dia tidak bebas melakukan ritual-ritual, melakukan acara-acara tertentu. Dia harus mempertimbangkan ini hari baik apa hari buruk, hari naas. Ya. Artinya kan dia tidak bebas melakukan sesuatu, dia terikat dengan keyakinan-keyakinan dia itu. Oh, kalau bulan ini bulan yang bahaya, kalau kita melakukan ini maka kita akan binasa, akan celaka. Berarti dia terikat. Cuma yang mengikatnya itu apa? Ada lagi orang yang terikat dengan akalnya. Pokoknya dia tidak mau meyakini sesuatu kalau itu dianggap bertentangan dengan akalnya. Ya. Segala sesuatu pokoknya ditimbangnya berdasarkan akal. Kalau ini menurut logika dia masuk akal, dia yakini. Kalau menurut dia tidak masuk akal, dia tidak yakini. Berarti dia untuk meyakini sesuatu terikat dengan akalnya. Berarti akidahnya itu berdasarkan akal semata. Nah, kita yang berakidahkan Islam, yang mengikat kita ini adalah Islam. Kita terikat oleh aturan Islam. Contoh, kita mau makan sesuatu, terikat dengan hukum halal dan haram. Mau melakukan begini, terikat dengan hukum-hukum agama. Terikat kita. Berarti akidah kita akidah Islam, karena terikat dengan Islam. Jadi bahasa gampangnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah itu sesuatu yang menjadi ikatan seseorang, keyakinan seseorang, apapun nanti bentuknya. Apakah akidahnya itu hak, apakah akidahnya itu batil, tidak tergantung begitu. Ya. Nah, kemudian di dalam kitab tauhid ya, yang saya
Muqarrar Tauhid yang Syekh Fauzan itu jilid yang pertama. Di situ disebutkan al-aqidatul lughatan. Akidah secara bahasa ma'khudatun minal aqdi. Akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu. Ya. Jadi akidah itu secara bahasa terambil dari kata al-aqdu. Wa huwa rabtus syai'. Dia adalah pengikatan terhadap sesuatu. Wa i'tiqadtu kada, apabila dikatakan i'tiqadtu kada, saya beriktikad begini, aqadtu alaihil qalbi wad dhamir, maka maknanya adalah saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Saya beriktikad begini. Iktikad itu juga menjadi sarapan dalam bahasa kita. Maksudnya adalah saya mengikatkan hati saya terhadap ini. Misalnya begini, saya beriktikad untuk melakukan ini. Berarti saya sedang mengikat hati saya untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini dikatakan wal aqidatu ma yadinu bihil insan. Dan akidah itu adalah apa-apa yang diyakini oleh seseorang. Jadi kita kembali lagi, maknanya juga adalah akidah itu keyakinan. Nah, akidah itu adalah keyakinan. Kemudian ada yang menarik yang disampaikan dalam buku Kuliah Akidah Islam, ya, Profesor Yunahar Ilyas. Di situ dikatakan hubungan antara kata akdun dan akidah, ya. Akdun itu tadi, akidah itu berasal dari kata akdun tadi, ya. Nah, akidah itu keyakinan, sedangkan akdun itu ikatan. Apa hubungannya? Kata beliau, hubungannya adalah keyakinan itu tersimpul dengan kukuh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi yang namanya akidah itu adalah suatu keyakinan yang terikat, tersimpul di dalam hati. Berarti sesuatu yang betul-betul kuat. Sesuatu yang terikat, maka sesuatu itu pasti kuat. Kalau dia mudah goyah-goyah, itu belum diikat berarti, ya. Kalau kita punya, atau kalau kita bawa barang di motor itu supaya dia tidak goyah-goyah, tidak mudah jatuh, kita ikat, disimpul ikatnya itu, ya, diikat yang kuat. Artinya apa? Akidah itu sesuatu yang tertanam di dalam hati kita, dan itu, ya, menjadi sesuatu yang kuat, terpatri di dalam hati kita. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita juga menyebutkan akidah itu dalam beberapa kesempatan dia bisa juga disebut dengan iman. Iman itu kalau kita terjemahkan secara simpel dan secara sederhana juga bisa keyakinan. Akidah itu juga keyakinan. Cuma ada beberapa hal yang bisa membedakannya. Nah, di sini kita sebutkan secara umum pengertian akidah memiliki kesamaan dengan iman, walaupun tetap ada perbedaannya. Ini secara umum saja. Akidah itu maknanya keyakinan, iman itu juga maknanya adalah keyakinan. Nah, jika istilah iman berdiri sendiri, maka yang dimaksud adalah iman yang mencakup dimensi hati, lisan dan amal.
seperti yang terkandung di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman di situ? Bukan semata-mata yang punya keyakinan, tapi di situ juga yang melaksanakan amal. Siapa orang beriman itu? Makanya di ayat yang keduanya dikatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi gini, gampangnya itu. Kalau kata-kata iman itu disebut sendirian, tidak ada kata-kata yang menyertainya. Atau saya ubah contohnya. Di dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang kata iman itu disebut sendirian tanpa kata amal soleh. Ya. Nah, tapi kadang-kadang juga iman itu disebut bergandengan dengan amal soleh. Ketika dia disebut bersendirian tanpa amal soleh, maka makna iman di situ mencakup 3 makna: tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, wal amalu bil arkan, yaitu pembenaran di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ini definisi iman yang disampaikan oleh para ulama. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang dimaksud di situ bukan cuma sebatas yakin di dalam hatinya, tapi juga orang yang melaksanakan dengan amal perbuatannya. Ya, iman di situ mencakup amal. Makanya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Bukan semata-mata keyakinan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi iman mencakup amal. Namun bila istilah iman diangkaikan dengan amal soleh, maka iman memiliki arti yang sama dengan akidah. Misalnya, yang paling mudah tadi yang kita, kalau yang paling mudah kita ingat surah apa itu? Iman yang digandeng dengan amal soleh. Al-Asr ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini kata iman digandengkan dengan amal soleh. Maka makna iman di dalam ayat itu maknanya adalah keyakinan. Iman di dalam ayat itu maknanya adalah sinonim atau sama dengan akidah. Sedangkan amal soleh itu adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya lahiriah. Jadi secara umum iman bisa sama dengan akidah, tapi bisa juga kemudian iman memiliki makna yang mencakup keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau nanti 2 perumpamaan ya yang disebut. Yang pertama, akidah itu laksana pohon. Akidah itu laksana akar dalam pohon, atau dia laksana pondasi bagi sebuah bangunan. Kalau ilustrasinya yang bisa kita sebut itu adalah pohon, maka ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 24. Ya. Nanti dalam Ibrahim ayat 24 di situ dikatakan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha
wa yad'ibullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Jadi ada persamaan gitu. Kalimah thayyibah yang nanti di dalam tafsir itu adalah tauhid, atau saya lebih spesifikkan lagi itu adalah dinul Islam. Kalimah thayyibah itu adalah agama Islam. Ya. Nah, perumpamaannya agama Islam ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syajarah thayyibah, pohon yang baik. Kalau pohon yang baik itu maka minimal ada 3 unsurnya. Asluha tsabitun. Yang pertama, unsur dari pohon yang baik itu akarnya mesti tsabit, mesti kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu tegak menjulang ke langit. Dan pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Jadi ada akar, ya, ada batang atau cabangnya, ada buah. Nah, kalau kita kaitkan dengan unsur dinul Islam yang sebelumnya kita bahas, akar itu adalah akidah atau iman, cabang itulah syariatnya, sedangkan buah itu adalah akhlaknya. Nah, di sini posisi akidah itu seperti akar. Dia di bawah tapi sangat menentukan. Baik buruknya satu pohon itu nanti sangat terpengaruh oleh akarnya. Akar itu dari mana? Dari bibit nanti, ya. Makanya kalau ini dari biji, makanya yang menentukan itu adalah nanti bagaimana kualitas di awalnya itu, ya. Kalau dia kita simulasikan, kita ilustrasikan seperti sebuah bangunan, maka akidah itu laksana pondasi. Dia di bawah tapi sangat menentukan. Bagaimana kualitas bangunan itu? Bagaimana kokohnya bangunan itu? Itu sangat ditentukan oleh pondasinya. Bagaimana kualitas seorang muslim itu sangat ditentukan oleh akidahnya. Tapi ingat, tidak boleh dikotomi. Kita mengatakan akidah itu sangat penting, itu bukan berarti lain tidak penting. Kita mengatakan akidah itu penting, bukan berarti kita menafikan yang lain. Sebagaimana kita mengatakan pondasi itu penting, tapi bukan berarti kita sudah cukup puas dengan pondasi saja. Kita bangun rumah, Pak, sudah selesai belum bangunan? Wah, udah mantap pokoknya. Sampai mana Pak? Pondasi. Tidak mungkin. Artinya apa? Keyakinan itu, akidah itu penting. Tapi bukan berarti yang penting sudah yakin itu sudah cukup. Tidak. Justru terbuktinya kokohnya satu pondasi nanti kalau sudah nanti ada bangunan di atasnya, sudah ditegakkan tiang-tiangnya di situ, ya, sudah ada beban di atas, baru terbukti. Orang membuat pondasi yang kokoh itu untuk apa sih? Supaya dia bisa menahan tiang-tiang tadi itu. Ya. Tidak mungkin orang kalau dia tidak bermaksud untuk membangun bangunan yang tinggi, yang megah, lalu pondasinya mewah-mewah begitu, enggak juga. Kalau cuma untuk biasa-biasa, pondasinya yang kecil-kecil aja juga. Nah, kita juga begitu di dalam beragama ini. Tuntutan daripada akidah itu adalah
untuk menegakkan agama, untuk syariat itu ditegakkan. Bahkan belum teruji, belum terbukti kualitas akidah kita kalau kita tidak melaksanakan amal. Tuntutan daripada akidah itu adalah amal. Kan akidah itu sesuatu yang ada di dalam hati, keyakinan. Nah, apa yang ada di dalam hati ini harus dikeluarkan dalam bentuk amal saleh, dalam bentuk pelaksanaan syariat itu. Ya. Nah, sekali lagi, akidah itu menuntut dilaksanakannya amal. Ya. Menuntut dilaksanakannya amal. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi daripada akidah itu ada yang bagus di sini disebutkan, ya. Masih di dalam kitab Tauhid itu didefinisikan al-aqidatus shahihah, akidah yang benar, hiyal asasul ladzi yaqumu alaihi din wa tasihu ma'ahul a'mal. Akidah yang benar, akidah yang sahih ialah akidah yang sahih, ia sebagai pondasi, hiyal asas, dasar. Alladzi yaqumu alaihi din, yang di atas asas itulah tegak agama ini. Jadi akidah itu di atas akidah yang benar, akidah yang sahih itulah tegak agama. Tidak ada agama kalau tidak dibangun di atas landasan akidah. Wa tasihu ma'ahul a'mal, dan ia sebagai saat sahnya diterimanya amal itu. Jadi kalau amal-amal kita mau diterima, saat sahnya adalah akidah. Akidahnya mesti benar. Ini banyak kemudian ayat-ayat yang mendukung tentang itu. Misalnya yang paling mudah kita ingat, itu adalah di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau ya seandainya engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya akan terhapuslah amal-amalmu, tertolaklah amalmu. Ya. Kalau kita melihat di dalam di dalam ayat itu, khitab ayat itu, tujuan ayat itu berbicara kepada Nabi Muhammad. La in asrakta, jika kamu menyekutukan Allah, kamu di situ siapa? Nabi Muhammad. La yahbatanna amaluka, niscaya akan hapuslah amal. Padahal Nabi kan tidak mungkin berbuat syirik, cuma diingatkan. Nah, ayat itu sebenarnya kalau Nabi saja diingatkan jangan sampai berbuat syirik, maka kita lebih pantas lagi untuk mendapatkan peringatan itu. La in asrakta la yahbatanna amaluka, itu sesungguhnya peringatan bagi kita. Jadi tidak cukup modalnya untuk beragama ini cukup amal saja, tapi amalnya itu mesti di atas landasan akidah. Misalnya, ini sebagai penutup juga ayat yang sering kita biasa baca di hari Jumat, surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Ya. Situ dikatakan kul, katakanlah innama ana basyarum mislukum. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah basyar. Basyar itu manusia biasa. Mislukum, seperti kalian. Ini Nabi diperintahkan. Kata Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa yang sama seperti kalian.
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya Nabi itu diberikan wahyu. Wahyunya apa? Wahyunya adalah tentang tauhid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Nah, ini penegasan dulu di awal. Ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah kalimat selanjutnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, di mana nanti kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Kalau kita berharap untuk masuk surga, apa yang harus kita lakukan? Falyamal amalan salihan. Maka hendaklah kalian mengerjakan amal soleh. Kalau mau masuk surga, amal soleh. Apakah ayatnya cukup di situ? Yang penting amal soleh. Ternyata ayatnya tidak berhenti di situ. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Amal saja tidak cukup. Supaya bisa berjumpa dengan Allah, supaya bisa masuk surga, selain amal apa? Memastikan bahwa amalnya itu dibangun di atas landasan akidah tauhid, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang beramal tapi amalnya tidak dibangun di atas landasan tauhid, landasan akidah, malah dia di satu sisi beramal tapi satu sisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tadi, amal-amalnya itu tidak mampu menyelamatkan dia. Kenapa? Batal semua amal-amalnya itu. La in as'akta la yahbatanna amaluka. Itu ya. Nah, jadi ini menjadi kesimpulan kita, bahwa akidah itu landasan tegaknya amal, landasan tegaknya syariat. Amal kita, syariat kita menjadi tidak ada faedahnya kalau tidak dibangun di atas landasan akidah tauhid. Makanya di dalam Al-Kahfi ini, selain kita diperintahkan untuk mengerjakan amal soleh, tapi kita diingatkan juga jangan sampai amal soleh kita bercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya karena sudah masuk waktu Isya, ya. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.